Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'da. Qad ya'lamullahu alladhina yatasallaluna minkum liwada. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun au yusibahum adzabun alim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Hadirin hadirat para jamaah pengajian yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita ditakdirkan oleh Allah bisa melakukan kegiatan yang diperintahkan oleh Allah. Hendaklah ada di antara kamu yang memperdalam ilmu. Tidak semua berperang. Ini salah satu di antaranya. Dengan dalam keadaan sehat walafiat, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kesehatan yang diberikan oleh Allah kepada kita ini selalu diberikan kepada kita, keluarga kita, saudara kita sampai akhir hayat kita. Amin. Para bapak dan ibu saudara sekalian, kehidupan Rasulullah di masa itu menjadi suri teladan kita. Karena itu Allah juga berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Di diri Rasul itu ada uswah hasanah. Artinya contoh atau teladan yang baik untuk kita. Karena itu ketika Allah memberikan pelajaran kepada kita melalui sahabat Rasulullah dulu pada masa Rasulullah, bagaimana cara berlaku baik, cara berakhlak baik kepada Rasulullah, yang Rasulullah itu panutan kita. Maka di surat An-Nur surat 24 di ayat 63 itu Allah menyatakan, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'da. Nih, saya menerjemahkan. Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian yang lain. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua,
Qad ya'lamullahu alladzina yatasallaluna minkum liwadha. Sesungguhnya Allah telah mengetahui orang-orang yang berangsur-angsur pergi di antara kamu dengan berlindung kepada kawannya. Nah. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi antusibahum fitnatun. Nih. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa cobaan. Ya. Au yusibahum adzabun alim. Atau ditimpa azab yang pedih. Ibnu Katsir memberikan catatan Bapak Ibu sekalian bahwa ketika ayat ini menyatakan janganlah kamu menjadikan panggilan Rasul di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian yang lain. Ini akhlak Bapak, sopan santun. Kemudian di ayat lain itu Bapak, di surat 49 surat Al-Hujurat, di ayat 2 itu Allah menyatakan ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fauqa sautin nabi. Nggih, monggo diteruskan. Hai orang-orang yang beriman, Nggih. janganlah kamu meninggikan suaramu lebih dari suara Nabi. Nah, niku. Babakan suara saja Pak Bu, ketika berbicara dengan Nabi itu tidak boleh lebih keras daripada Nabi. Gak oleh. Ini adalah suatu pelajaran yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk menghormati orang yang di atas kita. Babakan suara. Seorang anak tidak boleh bersuara lebih tinggi daripada orang tuanya. Seorang adik itu tidak boleh membentak-bentak kakaknya. Bukan berarti kakaknya boleh membentak adiknya, enggak. Jadi yang muda itu menghormati yang tua menyayangi yang muda. Terus yang nomor 2, wala tajharu lahu bil qauli kajahrin ba'dikum li ba'din. Dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap sebagian yang lain. Nah, di sini disebutkan jangan kepadanya suara keras. Kaya awakmu ambek kancamu lek suara keras niku aja. Ayat niki sing bacakan nggih Rasul. Untuk dirinya Rasul. Karena teksnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang berkenaan dengan Rasul ya walaupun ini berkenaan orang disuruh menghormati Rasul, untuk dirinya ya tetap disampaikan. Walaupun kadang Rasul itu ditegur oleh Allah, walaupun tegurannya kepada dirinya ya tetap disampaikan. Kalau kayak contoh ya, di surat 18 ini ada ayatnya dan teguran ke Rasul, Bang. Tegurannya ngeten di ayat 6 nih. Fala'allaka baqi'un nafsaka ala asarihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa. Nih. Ayat 6. Maka apakah barangkali kamu akan membunuh dirimu? Loh. Rasulullah itu agak ada
ada perasaan jengkel, Bapak. Kenapa? Ketika menyampaikan ayat itu gak direken ngoten ambek wong-wong. Lek utusan Allah terus gak direken wong-wong ya gak enak, Bapak. Wong saiki awake dhewe ngono. Wong sing tuwek mau ngandani arek cilik-cilik ngono. Terus gak direken ngono, ya napa? Loro aku ati, Jawa engkel. Kok iso pites ngono rasane. Seorang orang tua yang merawat kita, terus anak lo gak ngereken wong tua. Ngono ku ya lek iso ngomong kon biyen lapo kok dadi arek gedhe. Kok gak mati kecilik ngono, Bapak. Saking napa ne? Jengkele lah dhewe kan ngoten. Rasulullah jengkel, ya apa sih wong-wong iki dijak bener kok gak gelem. Nah, itu biasa terpengaruh gemerlapnya dunia sehingga menentang aturan Allah dan Rasulnya. Ya Rasul, ayo barangkali kon katene bunuh diri kan? Ya gak mungkin Rasulullah bunuh diri, Pak. Jengkel. Ya. Tapi teguran ini walaupun kepada Rasulullah pada dirinya sendiri tegurannya ya tetap disampaikan. Soalnya sifatnya Rasul itu siji tablek, nomor loro amanah, nomor telu patona, nomor papat sidik, amanah, patona, tablek. Sifat Rasul tablek, menyampaikan. Nah, kenapa kok sampai terjadi seperti itu? Niki. Karena bersedih hati sesudah mereka berpaling. Loh niki lho masalahnya. Mereka itu berpaling dengan kamu. Kamu kok sedih hati dah? Ayo kamu kate bunuh diri. Walaupun Rasulullah gak akan terjadi, Bapak. Hanya terbetik jengkel dalam jero hati. Lalu sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini Al-Quran. Masalahnya kan mereka itu gak gelem iman sampai Al-Quran ini. Kamu kan jengkel. Walaupun untuk dirinya sendiri ya tetap disampaikan. Ada lagi contoh lain, Pak Bu. Misalnya ada namanya nih surat 80 jenenge surat Abasa. Di ayat 1 niku Allah menyatakan ini. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra. Ayat 1 sampai 4. Dia Muhammad bermuka masam dan berpaling. Balik. Dia Muhammad bermuka masam dan berpaling. Oh, ini negur Rasul. Ketika ada salah seorang mendayo ke Rasul, tapi Rasulullah menerima tamu orang penting, Bang. Orang penting. Dadak ana wong buta. Nggih, wonge buta. Unyuk moro. Assalamualaikum. Duduk wong sugih, duduk wong pangkat, buta pisan. Unyuk mlep. Terus dipersilakan kali Rasulullah, nggih silakan duduk. Tapi Rasulullah sementara ndak ngajak ngomong, Pak Bu. Masalahnya apa? Masih menghadapi tamu yang lain tadi. Menghadapi tamu yang lain tadi wonge iku dibarno lungguh ten mriku. Ngoten niku rasanya yang tidak diajak bicara ngono ya apa rasane, Bang? Wong mari dikongkon lungguh terus gak
Belum diajak bicara, bukan tidak diajak. Perasaan enggak? Perasaan, kok gak dijak ngomong aku. Kok ngomong ambek wong iku tok. Dia buta. Ngoten niku ditegur dari langit, Bapak. Abasa wa tawalla. Dia Muhammad bermuka masam dan berpaling. Kenapa? Anja'ahul a'ma. Karena telah datang seorang buta kepadanya. Nah, niki. Oleh ana wong buta. Wong buta iki jenenge Ibnu Maktum. Ngoten. Nah, Ibnu Maktum niku datang itu tujuannya baik Pak Bu, kepingin memeluk Islam secara kafah. Oke. Karena itu Allah menyatakan wa ma yudrika la'allahu yazakka. Tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa. Nah, ini loh. Ibnu Maktum itu, ya Allah, dosa tok aku tak datang ke Muhammad, ke Rasul, saya akan memeluk agamanya dan akan mengikuti ajarannya secara total. Allah Maha tahu hatinya Ibnu Maktum. Tapi Rasulullah kan tidak tahu. Pernyataan Rasulullah dan perbuatan Rasulullah ya wajar-wajar saja kan. Lek ana tamu sing pertama niku wong get misalkan ya, mbok gete sak pira ya. Get niku iso banter iso nggih. Namanya get, tamunya get. Bapak Ibu sekalian, kalau tamu seperti itu, harapannya Rasulullah kan gini, kalau tamu ini kalau saya ajak bicara, dia paham dengan firman Allah, paham dengan Islam, golek mule, harapannya Rasulullah. Wong golek mule ngomong nang ngene pengikutnya, ngomong nang ngene umatnya. Karena dia punya pengaruh, Pak. Nanti akan bicara harapannya mereka diajak masuk Islam sesuai dengan yang disampaikan Rasul. Harapannya seperti itu. Sementara orang yang datang ini belum diberi kesempatan untuk ditanya. Tapi Allah Maha tahu hatinya orang ini. Sehingga Rasulullah dikandani ngeten iki sing ayat 4 au yadzakaru fatangfa'ahu dzikra. Atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya. Nah, kepingin dia mendapatkan pengajaran dari Rasulullah, lalu pengajarannya itu bisa bermanfaat untuk dirinya. Dengan ayat ini Bapak-Ibu sekalian, akhirnya Allah berbalik kepada Ibnu Maktum. Dan Ibnu Maktum dirangkul oleh Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Ibnu Maktum walaupun buta tapi cerdas. Cerdas. Keterampilan otaknya itu hebat. Sehingga begitu masuk Islam, setiap ayat turun dihafal, setiap ayat turun akhirnya hafal Quran. Ibnu Maktum. Terus pernah Ibnu Maktum itu sempat dikongkon kali Rasulullah ganteni jadi imam. Waktu sholat itu kalau ada Rasulullah sahabat enggak berani ngimami, Pak. Enggak berani. Ya Rasulullah mesti Rasulullah sing imam. Tapi ketika Rasulullah enggak bisa itu, sing diutus itu duduk wong liya. Sinten? Ibnu Maktum. Berarti bacaannya baik, dipercaya sebab turunnya ayat gara-gara awakmu. Ngoten muga bahasa kula ngoten. Ayat iki turun gara-gara awakmu. Nah, akhirnya Ibnu Maktum ini juga
sederajat dengan sahabat-sahabat yang lain yang sungguh-sungguh, termasuk Bilal barang. Ibnu Maktum niku membangunkan orang-orang setiap hari itu sebelum subuh dengan cara adzan subuh nih loh Pak Bu. Tapi sebelum subuh adzan lah, mungkin waktu ini subuh Bilal sing adzan. Sebelum subuh itu Ibnu Maktum. Makanya enten sing masjid itu melakukan 2 kali adzan di subuh itu. Lek sing gak patek kenal gurung subuh adzan lho, makasih ku. Bukan ngakasih Bang. Itu dulu Ibnu Maktum itu seperti itu. Jadi ketika Ibnu Maktum memanggil dengan adzan itu masih boleh sholat tahajud itu karena belum subuh. Itu kalau di Mekah prakteknya sak jam. Jadi adzan pertama niku sampai adzan ke subuh itu sak jam. Suwi kan? Kalau Ibnu Maktum bisa bergerak semacam itu berarti sungguh-sungguh malamnya. Ibnu Maktum pernah minta keringanan ke Rasul. Ya Rasul, mohon keringanan ya Rasul, saya ini tidak bisa jamaah ya Rasul, nggak ada yang nonton di rumah ini. Saya ke masjid itu nggak ada yang nonton ya Rasul. Lah orang kalau buta itu ono lampune bakal ono lampune kan ya tetap peteng Pak Bu. Nggih. Masih dikai lampu padang ya tetep peteng. Anjane gak duwe moto. Duwe moto tapi gak ketok. Tapi Ibnu Maktum waktu niku apa ya sehat. Minta keringanan Rasul. Jadi Rasul ngaten. Oh, gitu dah masalahnya. Iya ya Rasul. Terus diiyakan Rasulullah. Ya kalau begitu enggak apa-apa. Cuma Rasulullah takon malih. Wahai Ibnu Maktum, kamu dengar gak dengan adzan? Loh kalau adzan dengar ya Rasul saya. Kalau kamu dengar wajib kamu ikut jamaah. Buta loh Pak Bu. Orang buta dengar adzan wajib kamu jamaah. Sing gak buta loh dengar adzan loh Pak Bu. Gak teko. Enten model ngoten niku. Lho kok kathah aku. Kadang itu juwejer tembok itu jejer sampai masjid sampai langgar. Sing adzan sampai serak-serak. Yo gak teko ya. Tapi lek temriki insyaallah baik. Nggih. Nggih, insyaallah baik. Sing keapik niku niku Ethiopia. Bapak Ibu sekalian, jadi ayat ini berkenaan dengan suara kepada Rasulullah kalau ngomong. Maka di ayat niki wau di surat 49 ayat 2, la tarfa'u aswatakum fauqa sautin nabi. Janganlah kalian meninggikan suara kalian lebih dari suara Nabi. Wala tajharu lahu bil qauli kajahrin ba'dikum li ba'din. Dan janganlah kalian berkata kepadanya dengan suara keras sebagaimana kerasnya suara sebagian kalian kepada sebagian yang lain. Ayat niki ngeten. An tahbato a'malalukum, supaya tidak hapus pahala amalmu. Subhanallah. Amalan hapus Bapak gara-gara apa?
suara keras terhadap Rasul. Kalau kamu suaramu keras terhadap Rasul, hapus amalmu. Sampai Allah supaya tidak hapus pahala amal kalian. Wa antum la tash'urun, sedangkan kamu itu tidak menyadari kalau amalmu itu hapus pahalanya. Bapak Ibu sekalian, ketika ayat ini turun, ada kisah, asbabun nuzul. Diriwayatkan oleh Abu Mulaikah, hadis riwayat Bukhari. Itu berkata, hampir saja dua orang yang baik binasa. Dua orang yang baik binasa. Itu siapa? Yaitu Abu Bakar dan Umar bin Al-Khattab. Karena keduanya meninggikan suaranya di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Umar itu kan awake dhewe yo karo Pak Bu, tapi ceritane Umar itu suaranya napa? Keras. Ceritane. Ketika turun ayat ini menjadi lunak suaranya. Saat beliau kedatangan kafilah Bani Tamim, beliau kedatangan, kemudian salah satu dari keduanya itu memberikan isyarat kepada Aqra' bin Habis, saudara Bani Majasi. Sana itu Bani itu di anu Pak Bu, dijadikan satu napa? Poin. Sehingga ada Bani akhirnya jadi suku. Ngoten. Nek ten mriki lak gak Bani ya. Wis anake sapa gak roh. Wis pokoke uripe nek kota Mojokerto ngono wae. Dudu anake misalkan Abdullah, Bani Abdullah ndak ada. Ya tapi itu lain daerah memang siji mawa, siji daerah, siji cara. Ya, mawa cara istilah. Pun sedangkan yang lain memberikan isyarat kepada yang lain, kata Nabi, saya tidak hafal namanya yang berikan isyarat itu. Selanjutnya kata Abu Bakar kepada Umar, tiada yang kamu inginkan selain menyelisihiku. Dari Abu Bakar. Jawab Umar, saya tidak berkeinginan berselisih dengan kamu, wahai Abu Bakar. Saya itu sarujuk dengan kamu. Maka pada saat itulah suara mereka meninggi. Suaranya luru niku. Maka turun ayat ini. Ini hadis diriwayatkan oleh Bukhari. Tetapi ada lagi, apa akhirnya ayat itu turun? Reaksi Abu Bakar dan Umar. Sesudah turun ayat tersebut, maka Abu Bakar tidak pernah berbicara dengan Rasulullah kecuali seperti orang yang berbisik saja. Ngomongin boleh liri, kayak berbisik. Sedangkan Umar yang asalnya begitu, suaranya keras. Umar dulu waktu datang ke adiknya, pertama kali sebelum masuk Islam itu kan dikandani Nu'aim. Lah apa markon goleki Muhammad? Akan saya penggal kepalanya. Dia mencaci maki Tuhan kita, Tuhan nenek moyang kita. Loh, Mar, kon enggak salah. Lah apa? Adikmu dhewe lo melok Muhammad. Keliru kan? Lho temenan ta kon? Jare Nu'aim, iya. Akhirnya Umar gak sida nang Rasulullah goleki, tapi mencari adiknya ke rumahnya. Nonton. Nah di sana ada ustad jenenge Khabab, diutus oleh Rasulullah ngajari adiknya itu sak keluarga. Begitu datang Umar ya suaranya keras, gak assalamualaikum Mbak Bu. Tok. Yang dari belakang mengatakan dari dalam rumah, siapa itu?
Kalau bahasa orang kulonan ini, who is the door? Who is at the door? Kalau orang Cina apa? Kalau kita siapa di pintu itu? Umar. Oh, teman Bu. Wancene wonge gregeten aku karo adike. Kok melok Muhammad ngono lho. Muhammad sing dibenci. Enggak dibuka-buka jarine adike, waduh penyakit ya. Kayak cacak iki adik mlebu omah, penyakit temenan iki. Geger iki kok. Temenan Pak Bu. Ayo kalau enggak dibuka sak dobrak pintu ini. Ayo dibuka. Geger karo adike. Bojone adike niku ditendang geblak kok. Umar ya. Begitu kerasnya terhadap adiknya. Sehingga dia sampai masuk Islam. Dia masuk Islam itu kan karena membaca yang dipelajari adiknya itu, surat Toha itu. Setelah dibaca, setelah dia diminta untuk mandi, dia berangkat mandi. Berarti wong muring-muring dikongkon mandi ku budal, ya Umar. Itulah mencari petunjuk namanya. Setelah dia mandi, minta apa yang dibaca itu diberikan. Surat Toha. Itu sampai ayat 20 dibaca. Umar sudah paham dengan ayat itu. Karena di ayat 15, 14, 15 itu ada kalimatnya dan innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya. Oh mboten, dukure. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Gak mungkin Muhammad mengatakan aku Allah. Terus? Tidak ada Tuhan yang hak selain aku. Ya. Di sini terbuka hatinya, Pak. Kemudian? Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Gak mungkin Muhammad menyuruh orang disuruh menyembah. Pasti ini dari Yang Maha Kuasa. Terketuk hatinya, Pak. Nah sementara itu yang beredar di masyarakat, yang dibaca oleh netizen waktu niku bahwa Quran itu dianggap bikinan Muhammad. Tapi ada ayat seperti ini, kaget sih Umar. Akhirnya mencari Rasulullah dan di sana masuk Islam. Singkatnya ngoten. Nah, Bapak Ibu sekalian, suaranya masih keras itu, masih meninggi. Nah, begitu turun ayat ini, akhirnya Umar tidak pernah berbicara dengan perkataan yang keras. Sehingga Nabi perlu bertanya kepadanya tentang apa yang ia ucapkan karena suaranya yang sangat rendah. Apa sing kok omong? Saking rendah. Biasanya wah ngoten lho, Bu, biasanya. Saiki sampai Rasulullah apa sing kok omong? Sama minta penjelasan saking rendahnya. Memang ada ya. Dari kelompok manusia itu kalau ayat niku turun segera dia berbuat baik ono. Kaya Umar, kaya Abu Bakar. Tapi ono sing duablek wae. Ayat turun kayak pelajaran ya puancet belecet lho. Bahkan menentang. Menentang. Makanya di ayat lain itu Allah menyatakan ngeten.
Di surat Fatir ya. Di ayat nih. Di ayat 32 itu ada kalimat. Surat 35. Summa aurasnal kitabal ladzina staufaina min ibadina fa minhum dzalimun li nafsi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqum bil khair biidznillah dzalika huwal fadlul kabir. Surat 35 surat Fatir ayat 32. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu sikapnya mereka nopo? Di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri. Ono sing dzalimun li nafsi, menganiaya diri sendiri. Jadi ayat datang itu gak malah disambut dengan baik tapi dzalimun li nafsi. Dia semakin menentang, frontal. Ono sing menentangi gak frontal, halus, pakai diploma. Dzalimun li nafsi. Tapi ada sebagian yang lain nih. Dan di antara mereka ada yang pertengahan. Ono sing pertengahan. Ya zalim ya gak ngoten lho. Ya kadang ngelakoni separuh sing separuh enggak. Aku percaya ambek ayat iku, tapi aku gak percaya ambek ayat iki. Ono sing ngoten. Separuh-separuh. Lek urusane apik nang awake dipercaya. Tapi lek urusane gak patek menguntungkan gak percaya. Niku jenenge separuh-separuh. Nggih. Ono sing bagian ketiga. Dan di antara mereka ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Nah niki yang lebih dahulu berbuat kebaikan. Jadi kaya Umar karo kaya Abu Bakar kali Umar niku. Begitu ayat datang berubah langsung seret berubah. Dari kebiasaannya menjadi berubah total. 180 derajat. Lek balik ngeten iki lak. Lek sakmene lak 90 derajat. Lek 180 kan lep ngeten Pak Bu. Dadi kok kene balik rono. Asale wae elek jadi apik. Asale kurang baik menjadi sangat baik. Itu sambutan orang-orang ketika ayat ini turun. Sejak dahulu sampai sekarang sampai hari kiamat ini nanti ayat ini ya begitu menyatakan. Karena orang ketika mendapatkan ayat itu kan enggak zaman kita saja, Pak. Anak cucu kita nanti kan ya padha. Ayat ini ya kita baca ya dibaca awake dhewe, dipoco anake dhewe, diwaca cucu kita. Cucu cicit-cicit kita nanti akan membaca sampai hari kiamat. Yang mau belajar. Ngoten. Biyen sing sahabat-sahabat membaca ayat ini yang sudah melakukan ya sudah ndak ada, tapi ayatnya tetap jalan sampai hari kiamat. Kalau menjelang kiamat gak kena diwaca niku Qur'ane. Bukan tulisannya buruk mboten. Wonge gak iso maca. Kenapa? Karena sudah dijauhkan kita ini dengan Quran. Yang menjauhkan ya menungso dhewe ya. Ngoten. Wong sing dzalimun nafsi niku wau merencanakan wong Islam ku dijauhkan dengan Quran. Kadang-kadang liwat dalam, Pak Bu. Liwat dalam ku ya liwat Islam. Soalnya lek wong luar ngantem Islam gak mungkin lho, Bu. Wong Islam iku sak elek-eleke wong Islam masih gak tahu sholat iku mbelani Islam, Pak Bu. Cari wong Sunda niku ya, Mas, gue gak sholat, tapi agama gue jangan hina lu, gue bacok lu. Wah, tenang. Jarine wong kono kulon.
masih gak sholat, aku masih gak sholat, ojo ngina agama gue, oleh ngina tak bacok kamu, sampai membelanya seperti itu. Nggih. Tapi kalau di dalam, liwat dalam, gak kroso, jalurnya liwat dalam. Umpama kobong nu liwat jero, Bang. Ya ku sing diarani musuh dalam selimut. Nang jerone selimut musuhnya. Sulit mencari, Bang. Padha islami, padha salate, padha posoe, ya berangkat haji ya. Tapi merusak Islam. Karena hubbud dunya wa karahiyatul maut. Dia sangat mencintai dunia, tapi dia takut resiko perjuangan. Kalau saya ngotot dalam Islam, aku kok ditangkap. Kalau saya ngotot dalam Islam, saya nanti nasib saya tidak baik, anak saya tidak akan mendapatkan keduniaan. Niku jenenge hubbud dunya wa karahiyatul maut. Akhirnya mereka menyerang wong Islam dewe, yaitu hancurnya Islam itu. Mereknya Islam, pakaiannya Islam, tapi jiwanya sudah keluar dari Islam. Bapak Ibu sekalian, menurut Ibnu Abbas, ketika turun ayat ini, ayat 2 ini, surat Al-Hujurat, Abu Bakar bersumpah kepada dirinya, jadi sumpah pada dirinya, tidak akan berbicara dengan Rasulullah, khawatir salah. Wallah, aku gak akan bicara dengan Rasulullah, melainkan seperti seorang saudara senasab yang utama. Jadi umpama bicara aku bakal ngomong sing liri temenang, kaya anak dulurku sing wiri aku pada Rasulullah. Lalu turun ayat 3 Quran surat niki, surat 49 ayat 3 sampai ayat 4 niki. Innalladzina yaghudduna aswatahum inda Rasulillahi ulaika ladinam tahanallahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratu wa ajrun azim. Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah, mereka itulah orang-orang yang telah diuji hati mereka oleh Allah untuk bertakwa. Nonton Bapak. Diuji niki lho. Inta Rasulillah ulaika ladinam tahana, diuji hatinya untuk bertakwa. Wong sing suarane merendahkan itu ya diuji hatinya. Terus bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. ya, jadi kalau ngomongnya api kepada Rasulullah, jelas ayatnya menyatakan diampuni. Loh sampai ngono Pak. Diampuni, kemudian diberi pahala. Hanya masalah ngomong ya. Ya, masalah suara. Subhanallah, Quran itu bahas sedetail mungkin Pak. Urusan kehidupan kita ini sampai diurus. Wong mangan diurus enggak? Mangan kancane diurus ngene Quran. Iki jenenge kafah. Nah, kita ini diharapkan menjadi orang yang masuk Islam kafah secara keseluruhan, gak pilih-pilih ngoten. Sing iki aku Islam, sing kono gak. Wis Islam aku melok salat, melok poso yoan Senin Kamis, melok poso Ramadan yo aku yo haji, tapi aku mau kudungan. Lah iku jenenge milih-milih. Enten nggih tiyang ngoten iki. Masyaallah. Ahli salat tahajud tapi tidak berkerudung nanti. Ngoten jenenge separuh-separuh. Lah terus ya apa pahalai mesti diurus Allah nanti. Urusane kare Allah nih. Kita ndak bisa ngarani. Sing jelas nek wong wedok nang ndi gak pakai kerudung dosa. Nah, jelas. Ya. Karena itu kerudung itu
macamnya boleh aja. Pakai yang lain yang tidak seperti sekarang. Misalnya kain yang menutup mulai dari rambut sampai dada, masih bentuknya sarung, ya gak apa-apa. Kate nyapu-nyapu golek kodhong gano sarunge bapake dijukuk, diupet-upetno sing penting nutup, ambek nyapu-nyapu no embong. Goleki kodhong keselempit no endi gak ono. Ya sarung digawe. Nek gak ono ya taplake meja sing ngombo iku sih. Sing penting napa? Nutupi. Niki lho. Di ayat 4 Allah menyatakan innalladzina yunadunaka mi warail hujurati aksaruhum la yaqilun. Sesungguhnya orang-orang yang memanggil kamu dari luar kamarmu. Nah, ono sing manggil di luar kamar. Ya Rasul Muhammad, sampean keluar. Nah, ngoten niku, Pak. Ono sing manggil ngoten niku. Ya kaya awake dhewe ambek kanca-kanca ngono. Nanti awakmu, aku seno jero omah wis metu di luar. Lak kancane dhewe niku jenenge. Pada Rasulullah beda. Sing manggil di luar kamarmu ya Rasul. Terus ya Allah ngeten. Kebanyakan mereka tidak mengerti. Jenenge gak ngerti wong e. Ngoten. Maka ada ayat ini berkenaan dengan Bani Tamim. Bani Tamim itu yang mendatangi Nabi SAW lalu masuk masjid. Kemudian mereka memanggil Nabi dari luar bilik. Di masjid itu gini di sana, di biliknya itu. Beliau seraya berteriak, Bani Tamim. Wahai Muhammad, keluarlah. Menemui kami. Karena sesungguhnya puji sanjungan kami adalah keelokan. Dan cacian kami adalah suatu noda. Maka terganggulah Nabi. Karena itu panggilan Nabi kemudian keluar menemui mereka. Bani Tamim tadi. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendatangimu wahai Muhammad, maka berbanggalah kamu. Ngomong ngoten. Saya datang kepada kamu Muhammad, berbanggalah kamu. Anggite Rasulullah tuh badi ngono lek awake teko ngono. Nggih. Akhirnya turun ayat niki. Surat 4. Surat napa? 49 ayat 4 niki. Ini berhubungan dengan asbabun nuzul. Karena itu Bapak Ibu sekalian, di ayat 5 surat 49 itu menyebutkan ini. Innalladzina yunadunaka mi warail hujurati aksaruhum la yaqiluna walau annahum sabaru. Dan kalau sekiranya mereka bersabar sampai kamu keluar menemui mereka, sesungguhnya itu adalah lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat pinten? 49 ayat 5. Oke. Surat 49 ayat 5. Oke. Makanya di ayat niki disebutkan walau annahum sabaru, niki ayat 5. Walau annahum sabaru hatta takhruju ilaihim lakana khairal lahum. Wallahu ghafurur rahim. Sana di sini hingga akhir ayat. Kalau sekiranya mereka itu bersabar sampai kamu keluar menemui mereka, sesungguhnya itu lebih baik bagi mereka. Lek sabar wonge. Bapak Ibu, semua ini termasuk etika.
dan sopan santun dalam berbicara kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengobrol di hadapannya, sebagaimana mereka diperintahkan pula untuk mendahulukan bersedekah sebelum berbicara kepada beliau. Jadi lek kepengin ngobrol ambek Rasulullah, sedekah dhisik. Iku diperintah kali Allah. Jadi lek kon kepengin ketemu Rasul, kok kepengin ngomong-ngomong ngobrol ambek Rasul, sedekah dulu kamu. Mari sedekah boleh ngomong. Ibnu Abi Hatim itu mengatakan mengenai ayat ini, janganlah kalian jadikan panggilan Rasul di antara kalian itu seperti panggilan sebagian kalian pada sebagian yang lain, itu di surat 24 ayat 63 tadi loh. Jangan kalian mengira bahwa doa Nabi kepada orang lain sama dengan doa orang lain kepada sesamanya. Ojo dikira ngono menurut Abi Hatim. Karena sesungguhnya doa Nabi itu dikabulkan. Kalau orang itu enggak sopan pada Rasulullah, terus Rasulullah ndonga, pas dongane elek, dikabulno. Ngoten Bapak. Karena itu hati-hati kalian jangan sampai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan untuk kemudaratan kalian yang akhirnya kalian pasti akan binasa. Dikhawatirkan seperti itu. Karena orang berbicara dengan orang lain, ketika orang yang terhormat itu kita ditemui oleh orang yang di bawahnya, kemudian dengan suara dan omongan yang tidak baik, itu perasaan tertusuk itu ada, Pak. Artinya kalau zaman Rasulullah diatur seperti itu, nah kita juga meniru, jika kita berhadapan dengan orang yang di atas kita, bicaralah yang baik. Cuma tidak, yang satu itu tidak. Kalau kamu kepingin ketemu orang itu, bersedekahlah dulu, ndak pada Rasul lah itu. Oke, kepada Rasul baca. Kemudian di ayat 63 ini, di tengah-tengah ayat ada kalimatnya itu. Qad ya'lamullahu alladhina yatasallaluna minkum liwada. Ini maksudnya ya dan kalau artinya kan sungguhnya Allah telah mengetahui orang-orang yang berangsur-angsur pergi di antara kalian dengan berlindung kepada temannya, pada kawannya. Ini kayak ngeten iki lho, pertemuan ngeten ya. Pertemuan. Sing diomong Rasul niku gak setuju dia. Tidak cocok dengan keadaan dia hidup di daerah itu. Karena gak cocok menurutnya, akhirnya metu gak pamitan, Pak. Kadang mepet-mepet kancane ngene, nggih ketentengan kancane terus mundur-mundur plas hilang. Ngoten niku dibahas no ayat. Perkumpulan wonge mundur nok gegere kancane. Cek gak diwasno Rasul. Nggih. Mundur gak didik plas hilang. Gak oleh ngoten niku. Ini ada para mufasir, Muqatil Ibnu Hayyan itu mengatakan, mereka yang berbuat demikian itulah adalah orang-orang munafik. Mereka merasa enggan dan keberatan mengikuti pembicaraan di hari Jumat yang dimaksud khutbah Jumat itu. Maka mereka pergi secara berangsur-angsur surut dengan berlindung kepada sebagian sahabat yang lain. Sehingga dia keluar dari masjid, kabur mulai. Dulu pada zaman Rasulullah, menurut Muqatil. Lalu Muqatil juga mengatakan, padahal tidaklah pantas bagi seorang yang keluar dari masjid, melainkan setelah mendapat izin dari Nabi
pada hari Jumat sudah Nabi SAW memulai khutbahnya. Dan bila mana seseorang dari kaum muslim tidak keluar, ia berisyarat dengan tangannya kepada Nabi. Biyen niku Jumatan itu kan ya apa ya? Cik kaya gurung penting gitu, kayak gurung penting. Kalau sekarang kita sudah tahu hukum-hukumnya, maka bagi orang laki-laki yang tidak Jumatan sampai 2 kali itu sudah dinilai kafir. Banyak hadis ngeten. Nabi itu kan di awal-awal Rasulullah menegakkan tauhid, menegakkan ibadah. Lah wong-wong sing biasa nyembah selain Allah gak mengenal ibadah semacam itu, sehingga masih adaptasi. Walaupun para sahabat di masa itu sudah kental ibadahnya, tapi kan masih banyak orang-orang yang belum banyak mengenal agama. Lek saiki wis Islam sudah digembur-gemburkan lewat macam-macam, lewat media cetak, media elektronik, udah dapat diakses semua sekarang. Karena itu kalau ada orang yang seperti ini, ya sangat dolim. Kalau mereka itu memberikan isyarat kepada Nabi, gak bisa mengikuti syarat, misalkan ngeten atau ndilu, maka Nabi SAW memberi izin kepadanya. Semua itu dilakukan olehnya hanya dengan isyarat tanpa bicara. Karena bila ia bicara, sedangkan Nabi SAW dalam keadaan berkhutbah, maka batalah sholat Jumatnya. Mengenai sholat Jumat itu kan ono Bilal ini. Idza khotibu ala mimbar fala yatakallam faqad lagho wa malagho fala Jum'atalah. Sampeyan dikandani ngono ambek khotib apa? Yang Bilalin. Dikandani. Sampeyan ngerti ya? Dikandani ngoten niku ngerti ya? Itu hadis, Pak. Kalau khotib sudah masuk mimbar, ngoten, maka kamu jangan berbuat sesuatu, jangan bicara. Fakot laho wa malaho. Termasuk mijeti tangan misalkan. Jangan. Pemane ngomong ambek kancane ngene. Lek wis khotib naik mimbar, diam. Bukan mantuk, bukan diam turu mboten. Diam itu perhatikan. Fakot lahu malago, fala Jum'atalah, maka Jum'atamu enggak ada. Enggak dinilai Jum'atan, enggak dinilai Jumat, tapi gugur kewajiban Jumat. Bukan ngene, wala enggak dinilai Jumatan, lebih baik enggak Jumatan. Nah, itu tambah nemen niku. Wis dikandani dituturi, ngono ku lho, pahalai Jumatku enggak ada. Kon gugur Jumatane. Lebih baik gak ada Jumatan. Lah nggih ngoten iki jenenge wong iki tambah nemen ngoten. Tambah nemen gak kena dituturi ngoten lho. Gak kena dikandani. Angel temen tuturanmu. Nggih. Bapak Ibu sekalian ngeten. Apa namanya? Sama dengan begini. Kalau puasa di bulan Ramadan, nggih, pahalai dijauhkan dari api neraka 70 tahun. Satu hari loh. Tapi kualitas puasanya ngeten. Karena Allah dan ingin mendapatkan ridho Allah. Orang itu sehari dijauhkan
dari neraka 70 tahun. Hadis riwayat Bukhari. Sab'ina sanah, 70 tahun. Tapi ketika orang itu berpuasa, terus tengok-tengok pinggir embong ngoten, ana wong mlaku. Wong gede mlakune digluk-digluk, dikomentari. Gak cocok ambek gedene wonge. Kok mlaku lak kudu tiba. Sapa iku? Lha iku mantune Pak iki. Oh. Si umure jek enom tapi kaya remuk wisan. Nun sewu. Pinggir embong ana wong mlaku dikomentari. Niku lek krungu wonge ya napa? Lek krungu wonge. Muring-muring, Bapak. Nggih niku jenenge ghibah. Maka ketika dia membicarakan orang itu yang tidak disenangi kepada orang lain, itu jenenge ghibah. Lha lek wonge poso, ganjaran sing jange dikekno, dijauhkan dari api neraka selama 70 tahun sehari itu hilang. Tapi posone gak batal. Ngoten. Pahalanya hilang. Ki ya ngono. Lek wis Jumatan ojo atik ngomong. Gak usah nuturi arek cilik-cilik. Aja ngomong. Ya ngomong awake. Padha. Mrene iki gak kena diatur. Wah iku jenenge ngomong udah barek cilik-cilik niku wae. Ngoten lho. Makane arek-arek niku dekek ngguri ae arek cilik-cilik. Sadurunge khotib naik mimbar sing cilik-cilik dekek ngguri ae. Ngomong barno ae. Engko lek wis mari Jumatan dikandani. Nek Jumatan aja ngomong ae. Mene lho ya lek Jumatan aja ngomong lho ya. Janji. Nah, arek cilik. Lek arek ruwame nang masjid, sen barno ae. Apik niku. Barno cek ruwame nang masjid. Engko kancane lek rame seneng, melok nang masjid kabeh. Suwe-suwe kan diatur wae. Diarahkan nggak didik. Iku lek dipecat arek iku dikeluarkan dari masjid, gak gelem nang masjid. Rame nok gerdu, Pak Bu. Kalau sudah rame nok gerdu, sulit untuk diarahkan. Bapak nok masjid rame, gak usah disenggrang-senggrang arek-arek. Ngoten lho. Sik kena diarahno. Wong ancene arek cilik-cilik, ae dhewe tau cilik. Oh biyen yo gak ngono kira-kira. Padha. Nggih. As-Sadi itu dalam tafsirnya itu mengatakan bahwa orang munafik itu apabila bersama Nabi dalam suatu jamaah maka sebagian dari mereka itu pergi berangsur-angsur berlindung kepada sebagian yang lain hingga pergi meninggalkan Nabi dan Nabi SAW tidak melihat kepergian mereka. Nanti wong-wong terus gak ono. Pelindung petau. Berlindung pada temannya. Loh Pak Bu, wong berlindung meninggalkan Nabi, berlindung di belakangnya temannya, dibahas dalam Al-Quran. Ya. Qatadah dalam tafsirnya juga mengatakan ya, sehubungan dengan ayat ini. Sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang berangsur-angsur pergi di antara kalian dengan berlindung kepada kawannya itu. Ayat ini. Itu maksudnya ngeten, pergi secara berangsur-angsur dari Nabi dan dari kitabullah, yakni tidak mengamalkan. Itu menurut Qatadah. Abu Sofyan menyatakan dari soft sholat, artinya dia keluar dari soft sholat. Itu banyak pendapat tentang ayat ini. Maka falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi antusibahum fitnatun au yusibahum adzabun alim. Di ayat ini menyatakan, maka hendaklah kalian orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut. Hendaklah orang yang menyalahi perintah Rasul itu takut. Takut apa? Akan ditimpa cobaan. Hendaklah takut akan ditimpa cobaan.
atau ditimpa adab yang pedih, hendaklah takut ngoten. Itu pernyataan yang dinyatakan oleh Allah di ayat ini agar mereka itu sing menyiwak Rasul istilahnya, dia tidak memperhatikan ucapan Rasul, takutlah kamu, jangan kamu dikei cobaan. Berarti akan terjadi, Pak Bu, ada cobaan hidup, juga akan terjadi adab yang sangat pedih. Pernyataan Quran semacam itu kepada Rasulnya. Maka di ayat ini menyatakan bahwa falyahdharul ladzina yukhalifuna an amrihi, maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintahnya itu takut. Itu artinya menyalahi perintah Rasul, menentang jalannya, menentang metodenya Rasul, menentang jalurnya, menentang sunnah dan menentang syariatnya. Hendaklah mereka takut dengan itu. Maka semua ucapan dan amalan perbuatan nanti akan ditimbang oleh Allah. Semua ucapannya ditimbang, perbuatannya juga ditimbang, dihisab maksudnya. Bapak Ibu sekalian, lalu Rasulullah pernah bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengerjakan suatu amal perbuatan, yang perbuatan itu bukan termasuk urusan kami, gak ada perintah dari Rasulullah, gak ada contoh dari Rasulullah, maka hal itu ditolak. Ditolak niku berarti diterima enggak? Enggak, ditolak. Contoh nggih, kula contoh. Poso Senin Kamis iku apik, Bang. Namanya poso niku apik ya. Tapi ketika dia puasa Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, itu jadi gak apik. Kenapa? Gak ada contoh dari Rasul, gak ada perintah. Tapi wong kula ditakoni, lah awakmu kok poso mulai Senin sampai Sabtu iku apa ceritane? Lah aku kan poso Senin sampai Kamis. Lah sing Selasa, sing Rebo, sing Jumat, sing Sabtu. Anakku kan ujian saiki. 7 dino sampai Sabtu. Makanya aku poso ben anakku nilainya apik ben lulus. Berarti posonya untuk apa? Untuk anak kan? Diberi enggak oleh Allah? Diberi, Pak. Diberi. Cuma di akhirat gak oleh. Ditolak. Niki lho ada ayatnya tenan. Di surat 11 nih ya. Surat Hud. Surat Hud. Di ayat 15 itu ada kalimatnya kan. Mangkana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ayat 15. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya. Nah, dengan cara itu tadi. Kalau dia menghendaki sungguh-sungguh loh, menghendaki kehidupan dunia sama dia wangi gak mangan, bengi kadang-kadang melek, gak tahajud, melek, sing tahajud kan diperintah mang, ya. Jadi melek gak tahajud, merafal sesuatu, pengin keluarganya baik atau anaknya, sing gak ada perintah teko Rasul, dan tidak ada perintah dari Allah. Terus ya Allah kata, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna.
diberi Pak Bu oleh Allah. Karena kesungguhan tadi diberi niki lho, gurine dengan sempurna. Napa sempurnane? Lengkap Pak Bu. Gak kurang. Ya napa panjenengan. Ditambah lagi. Dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Gak dirugikan Pak Bu. Berarti uripe bener-bener sukses menurutnya. Akhirnya terus ngomong nang kancane, kamu kok bisa sukses ini? Ya aku kan sering poso. Anakku gelana berhasil kabeh. Soalnya ujiannya aku poso 7 dino. Pak Bu, dia merasa sukses. Memang diberi sukses. Koncone dikandani. Kancane melo elek. Ngoten lho. Niku jenenge ilmu ditularno sing elek. Kancane melo ditularno maneh nang kancane. Lah eleke terus kok. Aku lek ditularno sampai hari kiamat, eleke oleh sampai hari kiamat. Ngoten lho. Di dunia diberi oleh Allah secara sempurna, tidak dirugikan hidupnya, tidak dirugikan. Namun di ayat 16 Allah menyatakan ngeten. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat. Loh, no akhirat gak oleh. Kecuali Yang memberi pernyataan ini ya Allah Subhanahu wa taala. Wong iku lho gak oleh apa-apa no akhirat. Lah sing diolehne apa? Sing didapati? Kecuali neraka. Neraka, Bapak. Lho wong iku wis poso Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, lho jek oleh neraka. Lah salah. Walaupun model ibadah, tapi gak melok Rasul. Fa huwa raddun, ditolak oleh Allah. Mereka tidak mendapatkan apa di akhirat kecuali neraka. Lah pekerjaannya posone mulai Senin sampai Sabtu iku mang ya apa? Napa? Terusane enten. Dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia. Ya, jadi yang diusahakan nang donya ya model poso, model ilang. Lenyap niku lah ilang apa? Nggih. Lenyap niku wis gak ono niku lenyap di akhirat apa yang mereka usahakan di dunia ini lenyap entek. Lah lek entek uripe selama 80 tahun tapi perbuatannya semacam itu ngoten ku badi enggak? Dikai urip terus ya Allah di akhir ayat. Dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Nggih, selama hidup 80 tahun sia-sia Bapak. Ana apa-apa nih. Nah, ngeten iki sing gelem memahami ayat. Nek ayat iku diwaca tok gak difahami, gak iso berubah. Mboten saged berubah, Bapak. Nggih, diwaca ayate difahami, ngeten. Terus dilaksanakan dalam kehidupan. Itu penting. Ayat niku tujuane ngoten, gak gawe nyowo. Ayat iki nyowo. Bukan gawe nyowo. Difahami ayate dilaksanakan dalam kehidupan. Balik. Maka di akhir ayat 63 itu sebutkannya dan antusibahum fitnatun itu lho. Kamu akan ditimpa cobaan. Itu dalam hati mereka berubah kekafiran. Cobaan itu bisa begitu. Kamu menjadi kemunafikan, kamu menjadi perkara bid'ah tadi itu. Kalau kamu nggak ngikuti Rasul, takutlah kamu ditimpa cobaan atau takutlah kamu ditimpa adab yang pedih. Itu artinya apa? Adab yang di dunia itu seperti dihukum mati, adab yang pedih itu dihukum had atau di penjara atau yang lain. Wedya awakmu adab yang pedih karena kamu ndak ngikuti Rasul.
Maka di paling akhir di Rasulullah itu pernah menyatakan ngeten Rasulullah menyatakan perumpamaan aku ambek awakmu iku terus Rasulullah sama dengan seorang lelaki yang menyalakan api. Setelah apinya menyala, maka kupu-kupu datang. Kupu datang. Mendekati apa? Api. Ya napa? Kupu-kupune napa? Oh, kebakar Pak Bu, mati jatuh. Padha mek ngeten, ada lampu nyala nggih. Terus larone moro tatap lampu sing panas ting jatuh. Rasul itu padha karo wong lanang karo awakmu ku nyalakan lampu. Ketika lampunya nyala, kupu-kupu datang, serangga datang, lalu berjatuhan ke dalam api yang nyala itu. Sedangkan dia berusaha menghalang-halangi. Dia itu Rasul. Wong lanang niku sing nyalano api niku berusaha menghalang-halangi supaya tidak kebakar. Ngoten. Tetapi mereka dapat mengalahkannya dan menyeburkan diri mereka ke dalam api itu. Sing menghalang-halangi ini dikalahno. Diserang ngalor ngidul, diserang. Sing menghalang-halangi dikalahkan. Sehingga dia menceburkan diri ke dalam api yang menyala tadi. Ngertos? Loh, durung ngertos. Nggih. Nggih, kula baleni nggih. Kula nyalakan api. Lilin misalkan. Nggih. Lek menyalakan api niku ana akhirnya diparani karo kupu-kupu, diparani ambek laron ngoten lho. Nggih. Kula alang-alangi. Saya yang menyalakan tadi, yang menyalakan lilin tadi. Kupu-kupu apa? Lilin apa? Larone kula halang-halangi gitu. Ben kok ora kobong. Ben ora kobong. Tapi kula sing menghalangi niki ditawur karo laron mbek kupu tadi. Kalah kula. Tersingkirkan saya ini yang menghalangi niki. Sing kula nyalano niki wae. Nyalano lilin. Lah saya menghalangi lek aja rene kan, aja rene. Oh bongkot kok. Diserang, kalah kula minggir akhirnya. Dia menceburkan diri kepada api tadi, kena sengatan api, mati Pak Bu, jatuh. Ngoten lho. Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya ngeten. Yang demikian itulah perumpamaan aku ambek awakmu. Aku menahan kalian agar kalian jangan terjerumus ke dalam neraka. Kon tak tahan ngene. Ben ora mlebu neraka. Ya. Menjauhkan dari neraka. Tetapi kalian dapat mengalahkan aku. Aku mbok tawur, kalah aku akhirnya. Dan kalian menceburkan diri ke dalam neraka. Karena tak cegah gak kena, malah kon akhirnya kecebelung neraka. Wis tak cegah gak kena. Rasulullah tugasnya kan hanya menyampaikan, memberi kabar gembira dengan kabar siksa. Ngoten tok aku. Mboten saged meksa. Kanthi kekuasaan. Lek iso maksa ngene, aja mrene. Kalau kepanten mrene, pateni lho kon. Enggak, Rasulullah ndak. Tugasmu itu Rasul nyampaikan saja. Memberi kabar gembira dan memberikan kabar duka bagi yang menentang. Itu tugasmu. Lah lek Rasulullah dikalahkan, nyatanya dikalahkan ndak? Ya dikalahkan juga. Buktinya apa? Rasulullah diusir. Sampai Rasulullah
perintah oleh Allah. Ya Rasul, pindahlah kamu ke Yasrib. Yasrib dulu itu Yasrib, sekarang Madinah ya. Metu aku kok omah. Kon dikepung omahmu lho, dikepung. Ini sangat bahaya. Metu aku. Sehingga Rasulullah membaca surat Yasin, Pak, metu baca surat Yasin. Nggih. Ono kalimat ngeten. Inna ja'alna fi anakim aglalam fa ya ila qani fa mukmahun. Wa ja'alna mim baini aidihim sadda wa min khalfihim sadda fa aksainahum fa hum la yubsirun. Yang biasa Yasinan apal. Ya. Beriku sebutkan waja'alna, dan aku menjadikan sadda mimba ini aidihim sadda, antara dia sadda ini tembok ya, sekat, wa min khalfihim sadda, jadi nek ngarepe dikai sekat ngeten, dikai tembok, wa min khalfihim sadda, nek gurine dikai tembok ngeten niku lek dikai pengertian proses hidup, Bapak. Wong sing terbelenggu oleh kebiasaan nenek moyang, kebiasaan adat, terbelenggu. Terbelenggu berarti awake gak iso berbuat yang lain kecuali mengikuti mereka. Niku jenenge apa? Terbelenggu. Kono aja melok, gak iso aku gak melok. Oh iku lho ponak aku sing ngadakno. Lah iku jenenge terbelenggu, gak duwe kemerdekaan. Wong sing kebelenggu niku padha dijiret ngeten, bak niki jiretane nang gulung terus ndangak ngeten. Wong iki gak iso mlaku. Mlaku sih mlaku, tapi mesti kesasar. Artinya dalam hidup itu mereka akan tersesat. Lah tersesat niku modele ngeten. Kaya wong urip nok ngarepe ana temboke, nok gurine ana temboke. Pertanyaan saya, wong iso gak delok nang ngarepe kono? Kenapa? Karena ada tembok terhalang. Mau melihat belakang sana dapat melihat enggak? Kenapa? Karena terhalang tembok. Ngono ku lho gak trimo dihalangi kali tembok oleh Allah. Mimba ini aidhim sadda wa min khalfihim sadda. Fa'al sainahum fahum la yubsirun. Terus motone tak tutup, ceriet. Yo gak ono criyete ya. Kula dhewe niki saking menggambarkan nutup niku ditutup motor seret ditutup. Fa'aksainahu fahum la yubsirun, maka dia tidak dapat mengetahui, tidak dapat melihat. Dadi ngeten, wis delok ngarep, mata terbuka saja delok ngarep gak iso, mata terbuka saja delok nguri gak iso, nggih. Masih ditambah, ditutup matanya. Tambah gak ketok. Begitulah orang-orang yang mempertahankan kebiasaan nenek moyang, bukan dari Allah dan Rasulnya. Rasulullah baca ayat niku metu duk metu nang omahe Abu Bakar bengi-bengi. Cocok omahe Abu Bakar. Ada apa ya Rasul malam-malam? Saya diperintah Allah untuk keluar dari rumah. Ayo ikut saya. Wong loro Pak Budal. Ya itulah namanya peristiwa apa? Hijriah. Wah, peristiwa hijriah. Wah niku ceritanya hebat itu Bapak sekalian. Tapi ya gak mungkin saya cerita di sini wong wis jam 8. Nggih. Muga-muga mawon pertemuan kita ini dibarengi hidayah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, mari kita tutup pertemuan ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.